Happy Mother's Day. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita tetap bisa beribadah walaupun online, tapi saya percaya kita semua tetap akan diberkati dengan pujian, penyembahan, dan juga tentunya firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan. Hari lepas hari kami merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan meninggikan Engkau. Kami undang Holy Spirit, let's come. And we want to worship You. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Yes, Holy Spirit, let's come. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saya nyanyikan sama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi
segala pujian hanya bagimu. Kami sembah Engkau, Allahku yang kudus. Kami sembah Engkau, Allahku yang ajaib. Kami menyembah-Mu, Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Allahku yang ajaib. Haleluya. Ku tinggikan Engkau selamanya, oh Yesusku. Kami agungkan Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga padamu Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau di setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau berikan Tuhan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini kami mau celebrate kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak untuk kami tinggikan, untuk kami agungkan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji-muji nama-Mu Tuhan. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita mau bertepuk tangan atas segala kebaikan Tuhan. Tak terbatas kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang Tuhan segala keagungan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Yes, Engkau Allah kami yang ajaib. 1, 2, 1, 2, 3. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kali lagi, Raja mulia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang layak untuk kita tinggikan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Setiap hati memuji Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat suara untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Semua hati memujimu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua
perbuatanmu. Kau terkesan dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. One more time. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Yes Lord, we worship you, we worship you. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami sungguh mau menyaksikan terus Tuhan. Hari demi hari Tuhan, keajaiban-Mu demi keajaiban-Mu Tuhan. Dan setiap janji-Mu boleh terungkap semua Tuhan. Dan itu selalu terlukiskan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat pagi hari ini, sungguh kami bersuka cita. Karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena kami memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Mari kita siapkan hati kita. Syakarabayana yaralama syandara dada. Syakarana yaralama she. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Amin. Thank you God. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku
berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. One more time. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya, aku percaya hanya padamu Yesus. Ku percaya janji-Mu, iya dan amin. Ku percaya Kau Allah yang setia. Kau selalu ada bersamaku. Ku percaya akan janji-Mu Tuhan selalu bersamaku. Aku percaya, aku percaya. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku percaya, aku percaya. Yesus, selamanya, selamanya aku tetap percaya hanya padamu. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang tak pernah gagal. Engkau melukiskan semua rancangan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kami mau tetap percaya, Tuhan, kepada Engkau. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan.
Karena kami melihat dengan iman kami Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan firman-Mu berkata, janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu itu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Janji-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berjalan, firman-Mu itu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, kebenaran yang hidup, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkati waktu ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami secara personal. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan semua teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Tidak terasa lagi ya, kita ini udah hampir mungkin bisa diomong 2 bulan. Kita berada di rumah dan pasti banyak pengalaman dari kita semua selama di rumah karena kita banyak waktu dengan keluarga. Jadi kita pasti punya satu kedekatan dengan keluarga yang dulunya sendiri-sendiri, sekarang lebih banyak bersama-sama. Oke, terima kasih sebelumnya untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dengan kami dalam streaming JCB, di mana hari ini adalah hari yang spesial. Masih ingat? Nah, bagi para anak, mantu, suami yang lupa bahwa hari ini adalah hari yang spesial yaitu Mother's Day. Nah, berikanlah greeting itu kepada mereka. Karena setiap moms itu peduli atau deserve, layak untuk menerima perhatian dan kasih daripada kita. Oke, sebelum kita mulai dalam kebaktian ini, saya mau mengucapkan sekali lagi Happy Mother's Day to all the moms in this world. Nah, tahu nggak sih kalau dipikir gitu ya, siapa orang pertama yang membuat atau menciptakan atau menghasilkan Mother's Day ini sehingga bisa dirayakan oleh semua orang di dunia ini? Lucu sekali ceritanya. Dia adalah yang bernama Anna Maria Jarvis. Dia itu anak seorang ibu sekolah minggu. Jadi kejadiannya, inspirasi ini dia dapat pada waktu dia sedang ada di kelas sekolah minggu bersama ibunya yang mengajar. Dan ibunya mengajar dan beliau terus kemudian sebelum dia tutup sekolah minggunya, ibunya berdoa. Dikatakan seperti ini doanya. Saya berharap dan berdoa agar seseorang akan menemukan Mother's Day untuk memperingati semua moms atas dedikasinya dan pelayanannya yang tiada tara yang dia berikan kepada kemanusiaan dalam setiap bidang hidupnya. Dia berhak untuk dihormati. Wow, luar biasa sekali. Dan pertama kali Hari Ibu atau Mother's Day dirayakan di Amerika yaitu di gereja. Jadi tidak kebetulan kalau Jakarta City Blessing selalu merayakan Mother's Day. Oke, nah sebelumnya saya akan pada kesempatan ini yang Mother's Day ini saya juga ditemani oleh seorang anak muda yang masih sangat muda jika dibandingkan dengan saya gitu. Karena saya sudah tahu beliau sejak dia sudah berumur 2 tahun. Beliau sudah dibawa oleh maminya ke sekolah minggu. Dengan setia dia datang dari umur 2 tahun saudara. Dan sekarang beliau melayani bersama saya.
di sekolah minggu. Usia boleh muda, tetapi pelayanan Tuhan dan pengalaman hidupnya menjadikan dia seorang pria dewasa yang kuat dan bijak. Kalau soal pelayanan, gak usah ditanya. Dia sudah menjadi coach di sekolah minggu bersama saya, dan juga dia punya pengalaman di dalam misi, saudara. Nggak tanggung-tanggung, misinya itu dia pergi ke suatu negara yang bernama Myanmar, yang masih terbelakangan, yang tidak ada fasilitas yang bisa dinikmati gitu kan. Karena saya tahu, saya pernah ikut misi selama 10 tahun di mana tempat-tempat yang nggak ada fasilitas seperti kayak WC lah, terus kemudian tempat tidur lah, hal-hal yang demikian. Aneh kalau dilihat ya, umur masih muda, biasanya di hari liburnya mereka itu kan perginya ke tempat-tempat yang bisa dinikmati kan. Misalnya ke Disneyland lah, Hong Kong Disneyland, Singapura Universal. Tetapi beliau memilih untuk pergi misi ke negara yang kecil sekali. Nah, saya percaya maminya sangat bangga kepada dia. Terlepas daripada apa yang dia capai, yang dia dapat. Tetapi maminya bangga. Untuk itu saya sapa, beliau adalah Daniel Joshua Raung. Ya. Halo Daniel, apa kabar? Ya, baik coach, puji Tuhan. Wah, Daniel ingat kan hari ini adalah hari yang spesial juga, yaitu Mother's Day. Mungkin Daniel bisa ngucapin selamat Mother's Day juga kepada semua yang sedang bergabung dengan kita. Oke, untuk semua mothers yang sedang menonton live streaming GCB, saya ucapkan Happy Mother's Day, God bless you. Wah, oke, kita tahu semua bahwa Daniel kurang dari 1 bulan, Daniel kehilangan mami tercintanya. Turut berduka ya Daniel ya. Nah, kalau dilihat dari pengalaman mami dan keberadaan mami, apa yang membuat Daniel bangga mempunyai seorang mami yang kita kenal dengan panggilan Bu Non? Pertama-tama saya bangga memiliki mami yang biasa dikenal sebagai Bu Non Raung karena dia adalah inspirasi banyak orang. Wow. Ya. Dia dari tahun kurang lebih di tahun 90-an dia ikut pelayanan sampai tahun 2020 dan di pelayanan itu dia memimpin tim-timnya untuk melayani di daerah-daerah di sekitar Indonesia. Wah, begitu. kamu jadi bangga ya ngelihat mami bisa menjadi pelayan yang ke seluruh Indonesia ya. Iya. Dia timnya itu cepat tanggap untuk melayani dan membantu di daerah-daerah bencana seperti tsunami, tanah longsor dan lain-lain, gempa bumi. Bahkan di akhir-akhir ini mungkin beberapa tahun yang lalu sempat ke Palu ya, yang ada bencana ya ada gempa itu. bumi itu ya. Iya, betul. Wow, padahal mami usianya berapa ya? Nggak muda sekali ya. Iya, mami 2020 ini 72 tahun. Wow, pergi ke Palu dan membantu orang-orang di sana ya. Iya, betul. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita ngelihat gitu ya, Daniel, kan tadi kan bangga gitu. Tapi kalau menurut Daniel sendiri, di mata Daniel, mami itu seperti apa? Karena kita dengar waktu ada Zoom waktu itu dengan Cici juga, Cici bilang bahwa pokoknya kalau di mata saya, Cici bilangin, mami itu seorang yang luar biasa sebagai seorang penolong. Kalau misalnya ada masalah datang ke mami semuanya selesai pokoknya. Nah, kalau untuk Daniel sendiri, mami itu di mata Daniel itu seperti apa? Iya, pertama-tama mami itu adalah orang yang sangat sayang sama saya. Dia merawat saya sampai sekarang. Saya ini sekarang berusia 16 tahun. Lalu juga mami itu orangnya itu mendahului saya daripada dirinya sendiri gitu. Wow, luar biasa. Ya, jadi misalkan kalau saya belum makan, pasti dia suruh saya makan dulu gitu baru ya? dia makan gitu. Juga dia itu orang itu perhatian banget. Kita kan tahu mami itu sibuk sekali kan. Nah, tapi sebenarnya dari kesibukan itu dia masih sempat untuk memberikan perhatiannya kepada saya. Oh, jadi pakai apa tuh perhatiannya gitu? Kadang-kadang ini jam 3, jam 4 kan saya sudah pulang ke rumah, lalu mami masih di kantor, pasti dia telepon saya. Den, udah makan belum? Udah pulang belum? Begitu. Wow, sampai seperti itu. Hal-hal yang kecil itu juga mami bisa-bisanya telepon dari kantornya dan nanyain gitu ah. Iya, betul. Wow, sungguh luar biasa ya. Nah, kalau menurut Daniel,
kalau kita ngelihat itu kan mami itu orang yang sangat sibuk sekali. Tapi tadi Daniel bilang bahwa mami itu adalah inspirasi daripada hidup kamu dan sudah melayani sejak dari tahun 1990. Bagaimana kamu bisa tahu kalau mami itu benar-benar all out for Jesus atau sangat mengasihi Tuhan lah pokoknya? Iya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dimulai dari tahun sekitaran tahun 90-an itu dia mulai pelayanan, ya kan. Jadi sebelumnya itu kalau saudara yang teman-teman yang sedang menonton live streaming ini yang belum tahu, mami itu dulunya itu adalah seorang vice president di bank. Wow, banker. Banker, sebutannya begitu. Ya. Nah, jadi singkat cerita tuh, mami tuh sudah menjadi vice president di bank dan tetapi mami itu memilih untuk ikut melayani Tuhan dan melayani sesama gitu. Wow, jadi dia tinggalkan pekerjaannya yang sudah mapan, yang seharusnya kalau kita lihat hari ini dia boleh menjadi seorang mami yang bisa ya atau oma yang bisa menikmati hidupnya tanpa memikirkan lagi ada kesusahan, terus kemudian harus bersusah payah untuk pergi ke bencana-bencana gitu ya. Iya, dia Tinggalin aja gitu ya. Iya, dia tinggalin gajinya yang besar, dia tinggalin pensiunnya, bahkan ya dia tinggalkan semuanya yang di bank itu untuk all out untuk melayani Tuhan. Wow, dan dia memilih melayani Tuhan yang nggak tanggung-tanggung, yaitu melayani di bidang kemanusiaan. Ya, jarang sekali orang yang mau dengan seusia beliau merintis satu pelayanan yang itu tough. Kenapa? Karena itu menarik semua waktunya, ya kan? Daniel kan suka ditinggal juga dong sama mami. Iya sih, sering ditinggal Ya kan? juga. Pergi ke Palu lah, terus ntar kalau ada bencana apa gitu kan? Iya betul. Gitu. Pagi-pagi udah pergi, malam pulang, ya kan? Benar-benar mami itu seorang yang mengasihi Tuhan bukan hanya dari perbuatannya, tetapi dari pikirannya yang selalu berpikir. Ada slogannya, apa ya namanya slogannya mami itu? Aku senang. Iya. Aku senang membantu orang. Saya senang menolong orang lain. Wah, ya kan? Punya satu keinginan menolong orang lain itu besar gitu kan ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita ngelihat lagi, pernah nggak Daniel itu menemani mami dalam pelayanan atau paling enggak nemenin mami itu pergi khotbah lah? Iya, saya pernah menemani dia untuk pergi pelayanan, tepatnya itu waktu saya masih SD. Dulu itu ada tim, mami dulu masih di OB, Obor Berkat Indonesia, dan itu ada pelayanan untuk operasi bibir sumbing di Purwokerto. Nah, di situ tuh saya juga waktu itu ikut mami untuk pertama kali ikut. Waktu itu umur berapa kamu kira-kira tuh? Waduh, udah lupa juga sih, udah lama juga itu, 8 Masih atau SD gitu ya? SD, ya. Masih SD, oke. Kok mami berani juga ya bahwa kamu masih 8 tahun ke tempat operasi sumbing gitu. Kamu nggak takut tuh? Ya dulu waktu saat itu kan lagi libur. Nah, mami kepikiran, ayo Den ikut mami aja sini lihat gimana operasi bibir sumbing gitu sama ini OB gitu. Terus kan karena saya kan dulu kan bisa bilang ikut-ikut semua mami. Ya oke Mi gitu, ikut aja. Tapi itu bisa memberikan pengalaman yang bagus sekali ya bagi kamu ya. Iya, saya bisa mendapat pengalaman yang baru ketika saya ikut mami di pelayanan sama pelayanan kemanusiaan itu. Melihat banyak orang-orang yang perlu bantuan ya. Kemudian orang-orang yang terbelakang yang mungkin tidak ada harapan, dan kamu melihat mami kamu di situ datang dan memberi harapan kepada mereka bahwa ada Tuhan, ada harapan di dalam Tuhan bagi masa depan mereka gitu Daniel. Iya begitu. Oke, dan kamu juga pernah menemani mami untuk pergi khotbah gitu. Nah, menurut kamu apa yang kamu bisa pelajari atau kamu dapat pengalaman waktu kamu menemani mami itu pelayanan dalam memberikan khotbah? Iya, saya bisa mendapat pelajaran tuh, mami tuh kalau khotbah itu dia itu bisa gimana ya, tidak bertele-tele gitu ngomongnya. Kayak dia tuh kalau khotbah itu bisa gitu tiba-tiba dari serius tiba-tiba ada sedikit selingan bercanda gitu. Gitu ya. Ya, itu kebiasaan mami itu kalau khotbah begitu. Lalu juga kalau misalkan dia khotbah itu dia juga
cari reference dari ayat-ayat gitu, dan dia cari ayatnya itu yang tepat begitu. Yang misalkan ayatnya itu nyambung sama apa tema khotbah dia begitu. Dan kehidupan sehari-hari yang dialami, gitu Iya, ya kan? dia bisa Wow. relate semuanya dalam khotbah Wah. itu. Nah, kamu belajar itu dari mami ya. Makanya Betul. waktu kamu ngajar di sekolah minggu anak-orang suka ya. Aduh. Ya Iya, kan? iya. Kamu bisa Amin. cari ayat-ayatnya yang sesuai, kemudian kamu bisa explain dengan begitu gamblangnya, dan kemudian kamu juga bisa ada sedikit guyonannya waktu kamu sampaikan ya. Ternyata diam-diam kamu belajar dari mami kamu ya. Iya, kan buah tidak jatuh jauh dari pohon. Wah, hebat juga. Oke, nah kalau kita ngelihat ya Daniel ya, kita lanjut nih ya. Saya dengar kamu bilang bahwa mami itu bangga sama kamu. Gimana kamu tahu mami bangga? Iya, saya taunya itu karena setahun yang lalu kan seperti yang disebutkan tadi, saya itu pergi ke negara Myanmar. Heeh. Nah, di Myanmar itu nggak seperti ke Indonesia, itu kayak Indonesia 30 tahun yang lalu lah. Wow, oke. Ya, lebih kuno gitulah. Mm. Nah, jadi itu di Myanmar itu saya pergi misi bersama koko saya yang di Myanmar itu. Ya, saya mengunjungi tempat-tempat anak-anak belajar gitu, children, tempat-tempat anak itu. Terus saya juga pergi ke tempat seorang pastor yang bikin sekolah gratis untuk anak-anak yang kesulitan untuk belajar di sekolah biasa begitu. Nah, kamu pernah kebayang nggak sebelum kamu pergi tempatnya itu seperti begitu? Atau kamu berpikir ya paling juga nggak sampai sejelek itu gitu. Tempatnya jelek apa bagusnya sih Ya, di sana? kalau dibilang lebih bagus Indonesia sih. Gitu ya? Iya. Fasilitasnya belum ada seperti di Indonesia ya? Iya. Oke, lanjut terus. Lalu waktu itu kalau tidak salah hari Minggu kan saya lagi santai-santai di sana. Heeh. Lalu tiba-tiba mami telepon saya dari rumah, mami habis gereja gitu kan. Tiba-tiba dia bilang gini, mami udah cerita gitu, kamu pergi ke Myanmar gitu, kamu pelayanan. Nah terus Wah. terus pastorku bilang ntar kamu mau talk show di gereja. Wah, dengan bangganya dia bilang gitu ya, anak saya ini sudah bisa pergi pelayanan ke Myanmar dan sekarang pastorku ngajak kamu talk show lagi gitu kan? Iya, saya pertama dengar itu saya bingung, waduh gimana nih. Tapi untungnya waktu itu sudah, kalau nggak salah Agustus atau berapa gitu, saya udah talk show sama Pastor Kong. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kamu tahu bahwa mami kamu itu begitu bangga sampai dia itu cerita ke semua orang mungkin di gereja, bahkan di ini juga loh. Di teman-teman kerjanya kali ya. Iya, dia cerita sampai mungkin ke Facebook kali. Begitu ya. Iya. Oh, mami juga banyak Facebook juga ya. Iya, sering cerita begitu sih dia. Gitu ya. Wow. Gimana rasanya tuh kamu mendengar atau waktu mami ngomong seperti itu, Daniel, I'm proud of you. Gimana perasaan kamu, Daniel? Wah, senang sih kalau misalkan orang tua itu bangga sama kita kan. Rasanya tuh kayak champion gitu loh. Wah, champion ya. Iya. Luar biasa. Nah, kamu tadi bilang tinggal bersama dengan mami, sudah bersama dengan mami sekitar 16 tahunan ya. Nah, selama 16 tahun itu apa sih, ada nggak sih legacy yang ditinggalkan mami yang kamu pernah lihat dan kamu rasakan? Iya, saya merasa tuh mami itu meninggalkan sebuah legacy tuh, yaitu pelayanannya gitu. Dia all out dalam pelayanannya. Dia punya slogan, saya senang menolong orang lain, dan itu yang menjadi fondasi dia untuk terus pelayanan sampai akhir hidupnya. Dimana di pelayanan itu, karena slogan itu juga dia walaupun ada jatuh bangunnya di yayasan kemanusiaan itu, atau ada masalah apapun gitu dengan atasan, dia tetap all out di pelayanan, dia tetap terus membantu orang lain. Dan juga dia juga ngelit kayak tim-timnya gitu. Wow. Untuk terus melayani, ayo jangan menyerah Wow. dan sampai semangatnya itu nggak ada yang bisa hentikan ya. iya, bahkan sampai orang-orang mengenal dia, kayak menganggap dia sebagai kayak the next Mother Teresa. Wah, next Iya. Mother Teresa ya. Iya. Luar biasa. Oke. Iya. Oke, dan gimana legacy yang kamu lihat bagi diri kamu sendiri gitu? Iya, kalau dari saya walaupun saya sudah 16 tahun hidup bersama dia,
I'm so blessed to have a mother like her yang mengajarkan saya how to be a man of God, Wow. yang terus untuk tidak hanya menjadi anak yang terbaik, tetapi a faithful man of God, Wow. anak Tuhan Wow, yang setia. you are man of God. Sekarang kamu bukan lagi anak-anak, tetapi kamu adalah seorang dewasa yang benar-benar seperti mami kamu mempunyai iman yang setia kepada Tuhan. Luar biasa sekali, Daniel. That is the legacy yang mami kamu tinggalkan bagi kamu, sehingga itu dikenang oleh semua orang. Legacy aku senang melayani orang itu menjadi satu legacy bagi kita semua juga ya. Ya. Wow, luar biasa. Nah, Daniel, ada nggak ayat atau firman Tuhan yang selalu diungkapkan mami waktu mami lagi susah atau melihat kamu susah untuk menguatkan? Ya, kalau ayat dia tidak pernah spesifik mengatakan ayat apa gitu. Tetapi yang saya tahu ketika dia misalkan lagi susah begitu dalam pelayanannya, dia tetap selalu berprinsip how great is our God. Wow, how great is our God. Yes, that's right. Luar biasa sekali ya. Bisa kasih contoh nggak sih how great is our God, maksudnya apa itu? Ya, di pelayanan dan kerjaan mami itu banyak sekali tantangannya. Tapi setiap kali ada masalah dia tidak pernah menyerah. Dia nggak pernah berpikir udahlah keluar aja. Tapi dia selalu berprinsip dia terus pelayanan karena dia tahu ada Tuhan yang besar yang selalu menolong dia dalam segala masalahnya. Wow, Daniel, di masa-masa yang sekarang seperti ini, mami dipanggil Tuhan. Nah, saya waktu itu saat pemakaman di mana kita semua tidak bisa mengantar, dan kamu di sana yang mengantar, ditemani hanya beberapa orang. Dan pada saat pemakaman kamu juga itu siapa yang inisiatif itu ngadain Zoom gitu? Ada grupnya gitu, ada ngadain Zoom gitu sih. Oh, and then kamu lead di situ ya. Saya juga ikut ada di situ. Kemudian ada tante, ya ada cici, ada opa, oma, semuanya ada di situ. Ya, ikut melihat prosesi pemakaman mami kamu. Setelah selesai, tiba-tiba kamu ngomong, Om, tante, Ci, nggak usah sedih lagi, nggak usah nangis lagi. Kok kamu bisa ngomong begitu, Daniel? Padahal kamu dalam keadaan yang susah, baru kehilangan dan masih sedih. Ada kekuatan dari mana atau pikiran dari mana yang bisa membuat kamu itu bisa bicara seperti itu? Iya, saya berpikir tuh mindset saya tuh saya berpikir gitu, udah semua sudah diatur sama Tuhan. Saya tahu kalau sekarang itu mami itu sudah tenang di surga, dia tidak sakit lagi. Dan saya ikut, walaupun saya kehilangan mami, saya wish yang terbaik buat dia. Dan sekarang tuh walaupun dia sudah bersama papi, ya saya percaya gitu, walaupun sekarang kadang-kadang saya merasa sedih, tapi saya percaya itu bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan yang damai sejahtera yang membawa kita memiliki kita harapan. You make me want to cry. Wow, luar biasa. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir ya Daniel ya. Papi sudah nggak ada. Udah lama ya, berapa tahun? 5 tahun? 5 sampai 6. 5 sampai 6 tahun. Dan mami baru saja meninggal. Kamu di rumah sendiri. Kamu mungkin merasa pernah kesepian. Kamu mungkin pernah bertanya di dalam diri kamu, why this happens to me? Ya, pernah nggak kamu terpikir kamu adalah korban dari keadaan ini? Ya mungkin orang lain menganggap saya tuh secara fisik, ya mungkin saya, aduh kasihan kamu, kasihan udah gak punya orang tua gitu kan. Tapi saya melihat dari sisi lain saya melihat itu bahwa Tuhan itu memiliki rencana dalam hidup saya. Wow. Walaupun kondisi seperti ini, saya tahu ada jalan yang sedang dibuat Tuhan untuk saya. Dan saya tahu bahwa masa depan saya itu pasti adalah masa depan yang baik, yang penuh harapan dan bukan masa depan yang buruk. Karena saya percaya juga kalau Tuhan itu turut bekerja
seperti yang kata di Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, Wow. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Jadi kalau kita terus berpegang pada rencana Allah, pasti kita juga pasti Tuhan akan memberikan kita rancangan yang penuh harapan. Wow. Iya. Wow. Jadi luar biasa sekali. Jadi kamu melihat satu kejadian hidup kamu itu tidak hanya satu kejadian itu kan. Seperti yang tadi kamu bilang dari Roma 8 ayat 28. Bahwa apapun kejadian saat itu mungkin kamu tidak mengerti. Tapi kamu percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu itu mendatangkan satu kebaikan. Iya betul. Karena Tuhan punya rencana di dalam hidup kamu. Tuhan tahu persis kamu itu bukan anak yatim piatu, tapi kamu anak kesayangan Tuhan. Kamu itu tidak pernah ditinggalkan. Wow Daniel, terima kasih, itu luar biasa sekali. Saya percaya semua sudah merasa diberkati dengan sharing kamu di sini. Dan you are a man of God Daniel. Ada satu ayat yang saya mau berikan kepada kamu Daniel. 1 Timotius 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunik, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Nah Daniel, Timotius ini yang berbicara adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius dan dia melihat Timotius itu dikatakan, aku teringat imanmu yang tulus ikhlas. Timotius mempunyai iman yang ikhlas, yang besar, sehingga Timotius itu menjadi salah satu anak angkatnya Paulus yang luar biasa. Timotius itu dipakai Tuhan luar biasa, dia menjadi penginjil, menjadi anak kesayangan Paulus yang mengasihi Tuhan luar biasa. Tahu nggak? Timotius itu hidup dibesarkan oleh neneknya yang bernama Louis dan ibunya yang bernama Eunik. Dia dibesarkan tanpa ayahnya. Dan dia begitu besarnya kuasanya yang bekerja dalam hidup Timotius. Dan kamu Daniel, kamu dibesarkan oleh mami non yang begitu luar biasa yang sudah membuat kamu man of God, not only a man of God, but a man of God which have a faithful heart, yang bisa menjadi berkat bagi semua orang. Luar biasa. Dan itu yang terjadi. Kamu bisa menjadi proud of, menjadi kebanggaan daripada Tuhan. Kamu begitu baik sekali bisa melihat hidup kamu itu bukannya korban, tetapi kamu adalah suatu ciptaan Tuhan yang Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kamu. Amin. Amin. Nah, bagi semua ibu-ibu yang ada menonton di streaming ini, saya percaya bahwa apapun yang kita miliki, anak kita percaya melalui kita sebagai orang tua, sebagai mom, kita bisa mengubah dunia. We can change the world. Kita bisa mengubah dunia ini. How? Seperti nenek Louis, ibu Eunike yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dia membesarkan cucunya, anaknya yang dari kecil untuk mengenal kasih Tuhan, untuk mengenal kebenaran firman-Nya. Dan bukan hanya mengenal kebenaran firman, tapi mengalami hidup Kristus bersama Dia. Nah, saya tutup dengan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Dia bernama George Campbell Morgan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa di England. Dan dia memiliki 4 orang anak laki-laki. Dan semua anaknya itu pun jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, George Campbell ini mempunyai seorang ibu yang luar biasa. Dia berkata demikian. Waktu itu sebelumnya ada satu pertemuan keluarga. Nah, dari 4 anak itu, dia anak yang paling bungsu itu ditanya, kira-kira siapa pengkhotbah yang terbaik di dalam rumah kamu? Orang semua pasti tahu, jawabannya adalah pasti papinya. Tapi dia bilang no, bukan.
the best preacher in this home is my mother. Dia katakan ibunya. Luar biasa sekali. Bahkan si Josh Campbell sendiri berkata, dia menuliskan seperti ini. Dia pertama kali mendengar Injil dan menyukai pelayanan adalah dari maminya. Ia tulis perkataan seperti ini. Dedikasiku dalam mengkhotbahkan firman Tuhan dimulai dari sebuah cerita yang saya dengar dari seorang ibu, yaitu ibu saya. Haleluya, luar biasa sekali. Kita sebagai ibu, moms, mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita bisa menjadi pengubah dunia ini dengan kita mendidik dan membawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Kita katakan bahwa engkau adalah spesial. Kita tidak hanya membandingkan anak kita dengan apa yang ada di dunia ini. Kita tidak mengenalkan anak-anak kita dengan hanya keberhasilan daripada yang ada di dunia ini. Tetapi kita memberikan keberhasilan yang Tuhan sudah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Dialah keberhasilan hidup anak-anak kita. Dialah hidup sumber daripada keberhasilan anak-anak kita. Pada waktu kita bawa anak-anak kita untuk melihat hal yang demikian, kita yakin anak-anak kita sudah besar dan sudah menjadi bertumbuh. Dia tidak akan pernah lupa dengan jalan Tuhan. Amin saudara. Nah sebelum kita tutup kebaktian ini, Daniel ingin menyampaikan atau mengucapkan satu puisi ya Daniel ya. Iya. Untuk mami tercinta. Iya. Oke, silakan Daniel. Oke. Mam, kaulah berkat terbesar Tuhan bagi hidupku. Tak terhitung pengalaman indah yang kulewati bersamamu. Bagai mentari pagi bersinar setiap pagi, ku nikmati hidup Kristus sepenuhnya bersamamu. Kau jaga, rawat, dan besarkan aku. Kau perkenalkanku akan hidup dalam panggilan Tuhan. Kau ajariku menjadi hamba Tuhan sesungguhnya. Lewat hidup dan khotbah-khotbahmu yang tersirat wibawa akan kebenaran Alkitab. Mam, dalam senyumanmu kau sembunyikan letihmu. Tak ada bosannya kau perhatikanku. Dari membangunkan tidur setiap pagi hingga kewajiban yang menunggu jawaban. Kau lakukan untuk beri harapan baru bagiku. Dengan bangga kau ceritakan kisahku. Senyum manis selalu terpancar darimu. Dengan nada penuh syukur kau panggil namaku. Tertawa terhibur melihat keberadaanku. Kau puas dan bahagia memilikiku. Sloganmu, aku suka menolong orang, menggema dan menembus dinding. Menolong orang tanpa lelah. Kau tak kenal kata dan rasa lelah. Kau jalani dengan bahagia dan sepenuh hati. Saat alam mengamuk menembus kesunyian, saat orang sedang tertidur nyenyak, kepedulianmu dari kasih Bapa surgawi menjamah kepedihan setiap jiwa, memberi harapan Sang penebusmu. Di atas langit yang tak terbatas, kasihmu menyentuh dari anak miskin hingga terlantar. Tekad yang tak pernah koyak oleh keadaan. Kau tetap ada bagi mereka. Beritakan kasih Kristus tanpa putus asa. Mam, kau inspirasiku. Senyum manismu selalu menguatkan batinku. Pancaran kasih Kristus dalammu terus bercahaya di hatiku. Aku akan selalu merindukanmu sampai kita bertemu kembali. Wow, thank you Daniel.
Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita percaya di saat ini Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita, apapun keadaan kita. Kita tahu how great is our God. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, mengucap syukur untuk hari ini, special day yang Kau ciptakan ya Tuhan. Kami mau berdoa biar Engkau ya Tuhan jamah setiap mami di seluruh dunia ya Tuhan. Untuk mengerti panggilan mereka, bahwa mereka bisa mengubah dunia dengan mendidik dan membawa anak-anak mereka mengenal-Mu, menikmati-Mu, dan mengalami-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Today I want to say Happy Mother's Day and thank you Mom for caring for me, for loving me, and being happy when something not really special I did. And so Happy Mother's Day. I believe that she's proud of me. Hi Mom! Thank you for carrying me since I was a baby. Thank you for loving me regardless of my mistakes. Thank you for always being my biggest supporter and you're always there when I need you. And I know you're very proud of me when I won a basketball competition at school. Happy Mother's Day, Mom! I love you! So happy Mother's Day. I love you so much. Thank you for giving me everything that your love especially and God's love. Thank you so much and I'm grateful that you're proud of me, that I always make you happy and for me to teach my siblings. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Hi Mom, Happy Mother's Day. I love you. Thank you for being a loving and caring mom. And thank you for everything. When I need you, you're there. And when I have a problem, you can solve it. I'm very grateful and thank you for being proud of me. Like if I get good grades or win a competition, you're the best mom in the world. Happy Mother's Day, Mom. So, Happy Mother's Day. I want to thank you for everything. Kayak basically everything. And kalau satu hal yang mami bangga sama itu, I tahu pastinya my scores. Karena ya setidaknya mencapai ekspektasi mami. So anyways, Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Hi Mom, thank you for raising me and caring for me my whole life from I was still inside your belly and until I grew up and for many years to come. Thank you for learning and thank you for teaching me everything I need to know. And I think you're proud of me because of who I am and what I have done, all of my achievements in life. Keep caring for me and sorry for all the wrong things I did. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day. I want to say thank you for being there for me when I need you the most. And thank you for helping me with problems and hardships in life. Thank you for feeling proud, misalnya when I got good grades or when I accomplished something. Thank you for feeling happy and proud about it. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Teo mau ngucapin thank you ke Mama. Teo tahu kalau setelah Mama itu selalu ngelakuin yang terbaik buat Teo. Teo juga mau minta maaf kalau setelah Teo jarang ngomong thank you ke Mama. Terus Mama selalu ada buat Teo di segala waktu dan situasi. Dan one thing yang Teo tahu kalau setelah Mama bangga itu waktu Teo menang lomba. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Hi Mom, thank you for all the things you've done for me. And thank you for raising my siblings and I since we were born and providing us all the things we need. And I'm sorry if I did something wrong to you, even though I don't mean it. And I think that you're proud of me for who I am and the person I'm going to be. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day, Mommy. I love you.
Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya firman Tuhan yang Anda dengar pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberi dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Apakah kita dapat memberi di tengah kondisi seperti ini? Saya teringat tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Di mana apa yang ada di tangan kita, sedikit atau sebanyak apapun, jika ada di tangan Tuhan, biarlah Dia yang lipat gandakan. Tentunya kita memberi tidak seperti orang yang bermain lotre. Tetapi kita memberi karena Tuhan Yesus adalah pemberi agung kita. Selamat memberi. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati.